Akan saya terlebih dahulu dan menyampaikan susunan acara pada kegiatan presentasi hari ini. Yang pertama yaitu Khalil Julian Azhar sebagai pemateri kedua, Silkia Gita sebagai Dias Gita sebagai pemateri kedua, Silkia Nada sebagai pemateri ketiga, Delis Amelia sebagai pemateri keempat, Isan sebagai dokumentasi, dan saya sendiri sebagai moderator. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Khalil. Untuk Saudara Khalil, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi secara diartikan sebagai mendunia. Buka dulu dong. Diartikan sebagai mendunia dalam arti mempunyai dampak atau pengaruh yang tidak mengenal batas negara atau the borderless. Tidak ada suatu bangsa atau negara di dunia yang dapat mengisolasikan diri dari gelombang globalisasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap pola ideologi dunia yang ditandai dengan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur tahun 1989 dan ambruknya Uni Soviet tahun 1992. Menurut Theo Huybers, pada pertengahan abad kedua ini timbul pertentangan antara blok-blok negara yang memiliki ideologinya dan kepentingan yang saling bertentangan. Hasil dari revolusi Rusia dan perlawanan terhadapnya, konflik antar ideologi pertama-tama antar ideologi komunis, kemudian fasisme atau nazisme, dan akhirnya demokrasi liberal. Kekalahan fasisme dan nazisme semakin meruncingkan konflik antara komunisme dan demokrasi liberal. Inilah yang kemudian disebut dengan konflik Perang Dingin. Jacques Genilas mengatakan bahwa globalisasi sebagai ideologi yang merupakan suatu konsep kerangka pemikiran, pandangan, dan gagasan yang menuntunkan sifat dari kebenaran dalam suatu masyarakat tertentu. Peranan sebagai ideologi adalah menjustifikasikan masyarakat menerima sebagai satu-satunya konsep yang sah, dihargai, dan sangat dimungkinkan. Dilihat dari sudut ini, dunia sangat dibagi tiga, yaitu negara yang sudah maju, negara-negara komunis, dan negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang sudah maju adalah negara-negara industri yang kaya yang disebut dunia pertama. Negara-negara komunis adalah negara Rusia bersama sekutunya termasuk Cina. Negara-negara ini disebut dunia kedua. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya sama dengan negara bekas penjajahan. Beberapa tahun terakhir ini kepastian ideologi dunia yang didasarkan pada keyakinan publik telah berakhir. Ideologi seperti terdapat dalam buku buah karya Daniel Bell, The End of Ideology on the Extraction of Political Idea in the Fetus. Demikian pula dalam buku karya Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Pengertian ideologi. Istilah ideologi pertama kali dipopulerkan oleh Antonio de Tracy, seorang pemikir dari Prancis yang mengambil dari kata ideos dan logos. Ideas atau ide dan logos atau ilmu. Secara terminologi, ideologi adalah ilmu tentang ide. Ideologi awalnya sulit diterima oleh masyarakat sehingga terkesan negatif seperti dia sangat tidak ideologis, seolah-olah dia fanatik
atau tertutup. Awal mula abad 20, ideologi mulai diterima netral sebagai kumpulan-kumpulan pemikiran studi ide tentang ide. Istilah ideologi mempunyai banyak arti, tapi dalam hubungan dengan negara yang dimaksud ialah kesatuan gagasan dasar yang sistematis menyeluruh tentang manusia, kehidupan yang baik individu maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai dan ide-ide yang diorganisasi secara rapi sebagai basis filsafat, sains, program sosial ekonomi, politik yang menjadi pandangan hidup, aturan berpikir, merasa, dan bertindak individu atau kelompok. Definisi ideologi menurut Jens Adams adalah sebagai doktrin yang membimbing ke arah tindakan politik, idealitas-idealitas yang memaksa diyakini sebagai iman politik yang tujuannya wajib dicapai, alasannya yang wajib diperjuangkan, dan visi tentang masyarakat terbaik atau ideal yang harus diwujudkan. Selain memakai pendekatan definisi untuk mengetahui hakikat dan pengaruh-pengaruh ideologi yang berkembang selama ini, juga dapat digunakan pendekatan konsep, dan pendekatan yang paling konsepsif, sebagaimana yang sering diperbincangkan sebagai konsep ideologi melalui pendekatan budaya atau yang lebih populer disebut kultur studi. Pertama, ideologi mengacu kepada perlembagaan gagasan secara sistematis yang diartikulasi oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, ideologi sebagai penopang atau pembunyian realitas tertentu. Di sini ideologi digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan bagaimana teks-teks dan praktik-praktik budaya tertentu digunakan untuk menghadirkan citra tertentu telah diseleksi, direduksi, dan didistorsi, yang kemudian memproduksi apa yang disebut Marx Engels sebagai kesadaran palsu. Distorsi ini sengaja dilakukan sekulas mungkin guna mengamankan kepentingan kelas penguasa untuk mengendalikan sepenuhnya kelas yang dikuasai. Ketiga, definisi ideologi yang terkait erat dengan dalam beberapa hal tergantung kepada definisi kedua, yaitu ideologi yang mengenjawantahkan dalam bentuk-bentuk ideologis. Dalam hal ini, ideologi dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik perhatian publik. Keempat, ideologi bukan hanya sebagai perlembagaan ide sebagaimana konsep pertama, tetapi sekaligus juga praktek material. Di sini ideologi dapat dijumpai praktek kehidupan sehari-hari dan bukan hanya ide-ide tertentu. Kelima, ideologi yang difungsikan dalam level konotasi makna sekunder, makna yang sering tidak disadari, yang tidak terdapat pada teks dan praktek hukum hidup. Ideologi adalah salah satu dari sekian banyak konsep yang paling equivokal atau meragukan dan elusif, sukar ditangkap, yang terdapat di dalam ilmu-ilmu sosial karena keberagamannya pendekatan yang menunjukkan arti dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi karena ideologi merupakan konsep yang syarat dengan konotasi politik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dengan makna yang beragam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Kahlil yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua. Untuk pemateri kedua yaitu Saudari Silkianada. Kepada Silkianada saya persilahkan. Dari kesimpulan yang tadi pengertian Kahlil, itu berarti ideologi ditempatkan sebagai penguat kekuasaan. Dari situ terdapat tipe-tipe ideologi, ada dua. Yang pertama ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia, filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial. Ciri khas dari ideologi tertutup tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsipnya saja, tetapi juga menentukan dalam hal bersifat konkret dan operasional.
Maka dari itu, ideologi tertutup tidak menerima pandangan baru, bersifat kaku dan beku, dan sifatnya juga statis, tidak dapat berubah. Ada ciri-ciri dari ideologi tertutup ini. Yang pertama, pemerintah akan cenderung totaliter. Dan yang kedua, pengorbanan dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, adanya ketaatan yang mutlak pada ideologi tersebut. Yang terakhir, penanaman ideologi dalam masyarakat dilakukan secara paksa. Yang kedua, ada ideologi terbuka yang artinya ini bersifat orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dikembangkan di masyarakat. Ideologi ini berasal dari pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang menjadi ide, gagasan, dan cita-cita yang mengandung di dalamnya digali dari budaya dan kepribadian bangsa itu sendiri. Ciri dari ideologi terbuka ini, yang pertama, penerapannya itu tidak dipaksa dan sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, bersifat reformatif dengan arti mampu mengadaptasi perubahan sesuai dengan apresiasi yang muncul. Yang terakhir, ketertiban pada ideologi terbuka ini terdapat pada instrumennya di dalam undang-undang dan aturannya. Selain ideologi tertutup dan terbuka, ada beberapa ideologi, di antaranya yang pertama ada ideologi liberalisme. Paham ini menempatkan kepentingan dan kebebasan individu sebagai inti pemikiran dan pusat tujuan hidup manusia. Masa tumbuhnya negara otoriter yang disertai pembatasan ketat atas kebebasan individu. Selanjutnya, pemikiran dalam bidang ekonomi dalam liberalisme ini menghendaki persaingan bebas serta tidak menghendaki campur tangan pemerintah dan negara. Pemikiran sistem ekonomi liberalisme ini biasanya disebut sebagai kapitalisme. Sementara pemikiran dalam bidang politik, liberalisme menghendaki penetapan pembatasan wewenang perintah dengan menetapkan itu di dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara. Di samping itu, liberalisme dalam bidang politik menghendaki juga kesetaraan dan kebebasan politik. Sistem politik liberal ini disebut sebagai sistem demokrasi. Ideologi liberalisme selanjutnya diperkuat secara konstitusional sebagaimana dimuat di dalam Ruang Asasi Manusia PBB yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2008 dengan kata everyone has right, menunjukkan sifat liberal. Yang kedua, ada ideologi sosialisme, suatu paham yang menjadikan kepentingan bersama dan kebersamaan sebagai inti pemikiran dan fokus pergerakan. Ada beberapa identitas dari keberadaan sosialisme. Yang pertama, sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesejahteraan dan pemerataan. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, menurut paham sosialisme ini, diperlukan peraturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalam berbagai hal. Yang kedua, paham ini memiliki pemikiran ekonomi yang negaranya sentris. Yang ketiga, pemikiran politis sosialisme adalah negara yang sangat diperlukan guna membina dan mengkoordinasi kebersamaan, serta mengelola, mendistribusikan sumber-sumber daya. Dan yang terakhir, pemikiran ini dipengaruhi kuat oleh pemikiran mendasar ajaran agama, yaitu yang harus saling tolong-menolong. Hubungan sosialisme dan demokrasi merupakan satu-satunya unsur yang penting dan kebijakan sosialis. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silkianada yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi ketiga, Delis, saya persilahkan. Selain ada ideologi liberalisme dan sosialisme, terdapat juga ideologi konservatisme. Konteks kelahiran dari ideologi ini adalah ketika liberalisme mulai menggoncang struktur masyarakat feodal yang mapan, dan golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah, konservatisme muncul sebagai reaksi atas paham liberal. Inti pemikiran konservatisme adalah memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan, baik berupa kestabilan dinamis maupun kestabilan statis. Pola pemikiran ini dapat dilandasi oleh pengaruh kepuasan
mengenai kondisi kini dan dapat pula dilandasi oleh romantisme masa lampau. Keempat, ideologi komunisme. Ideologi ini hampir sama dengan sosialisme. Komunisme menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Prinsip komunisme berawal dari pemikiran Karl Marx yang mencoba mengkritisi gagalnya kapitalisme barat yang individualis. Ajaran Karl Marx bertumpu pada pemikiran bahwa masyarakat atau kelompok sebagai tumpuan utama, sedangkan individu subordinat terhadap masyarakat dan kelompok. Menurut paham ini, dalam negara, pribadi atau individu tidak diperbolehkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang penting bagi kepentingan umum. Hak-hak perorangan harus lebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat di atas kepentingan individu-individu. Hak asasi tidak dipandang sebagai hal yang kodrati, tetapi lebih dilihat sebagai bentuk pemberian negara. Di balik persamaan terdapat juga perbedaan, yakni komunisme memandang negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan menghapus perbedaan kelas atau struktur sosial. Jika tercapai, fungsi dan bahkan eksistensi negara tidak diperlukan lagi. Apabila sosialisme menganggap negara diperlukan juga lebih lunak dan bersifat evolusioner, komunisme bersifat revolusioner, serta tidak jarang pula menganut prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Kelima, ideologi fasisme. Fasisme merupakan reaksi kekecewaan kedua setelah komunisme terhadap akibat negatif yang ditimbulkan dari praktek ideologi liberalisme. Walaupun kedua paham ini, komunisme dan fasisme merupakan reaksi kekecewaan atas liberalisme, terdapat perbedaan mendasar jika dilihat dari konteks kemunculan kedua ideologi ini. Fasisme muncul pada tatanan masyarakat yang relatif maju dan memasuki tahap industrialisasi. Dapat juga dikatakan, liberalisme yang membawa pengaruh proses industrialisasi merupakan prasyarat terhadap lahirnya fasisme. Tanpa liberalisme, gerakan fasisme mustahil ada. Ada 7 doktrin atau unsur-unsur dalam pandangan fasisme, yaitu ketidakpercayaan terhadap kemampuan nalar, pengingkaran persamaan derajat kemanusiaan, kode perilaku yang didasarkan pada kebohongan dan kekerasan, pemerintahan elit, totalitarisme, rasialisme dan imperialisme, dan menentang hukum dan ketertiban internasional. Menurut Raman Surbakti, fasisme sebenarnya lebih merupakan gaya politik daripada ideologi sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Terakhir, ideologi kapitalisme. Paham atau ideologi kapitalisme adalah meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tokoh terbesar dalam berkembangnya ideologi ini adalah Adam Smith yang menyerang merkantilisme melalui para siokrat karena menganggapnya kurang mendukung perekonomian masyarakat. Para siokrat sendiri beranggapan bahwa tanah adalah hal yang paling penting dalam pola produksi. Adam Smith beranggapan ada kekuatan yang tersembunyi yang dapat mengatur pasar, sehingga pasar harus memiliki kebebasan dan dari investasi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Beberapa negara yang menganut paham kapital, yaitu Belanda, Spanyol, Australia, Portugis, dan Perancis. Kapitalisme memiliki beberapa ciri, yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu berbanding terbalik dengan ideologi komunisme. Pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. The Invisible Hand, yaitu konsep ekonomi yang dikenalkan oleh Adam Smith yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Individu bebas menentukan pekerjaan atau usaha yang dipandang tidak baik bagi dirinya. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih Delis Amelia sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu pemateri keempat. Saya persilakan kepada Dias Gita untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan demokrasi.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat atau penduduk setempat. Dan kraten atau kratos yang berarti kedaulatan atau pusat pemerintahan. Negara demokrasi artinya rakyat mempunyai hak kedaulatan yang diserahkan kepada pemerintah melalui pemilu. Ketika rakyat telah melakukan pemilu, artinya rakyat telah memberikan hak atau mandatnya kepada pemerintah. Menurut Abraham Lincoln, beliau merupakan Presiden Amerika. Beliau mengemukakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for people. Atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apabila berbicara mengenai pemerintahan dari rakyat, artinya suatu pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat secara penuh, yaitu melalui pemilu. Apabila berbicara mengenai pemerintahan oleh rakyat, artinya pemerintahan menjalankan kekuasaannya dan apabila slide selanjutnya. Bentuk-bentuk demokrasi. Menurut Teddy Ismatullah, bentuk demokrasi dapat diketahui melalui pendekatan atau sudut pandang. Yaitu yang pertama, dari sudut pandang titik tekannya. Demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menyamaratakan persamaan tanpa kecuali dalam bidang ekonomi dan politik. Yang kedua, ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menekankan persamaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik cenderung kurang diperhatikan. Yang ketiga, ada demokrasi gabungan, yaitu menggabungkan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Dalam hal ini hanya mengambil hal-hal yang baiknya saja. Yang kedua, dari sudut pandang cara menyalurkannya. Demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam suatu rapat yang dihadirkan oleh seluruh rakyat. Yang kedua, ada demokrasi representatif atau perwakilan, yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya dengan diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat di pemerintahan seperti DPR. Yang ketiga, ada demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Artinya, penggabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Yang ketiga, dari sudut pandang tugas dan hubungan antara alat-alat pelengkap negara, demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada demokrasi dengan sistem parlementer. Artinya, demokrasi yang terdapat hubungan erat antara badan legislatif dan badan eksekutif. Yang kedua, ada demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang dipisahkan berupa legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai memberi reward and punishment. Yang ketiga, ada demokrasi dengan sistem referendum. Artinya, demokrasi perwakilan dengan pengawasan oleh rakyat secara langsung terhadap wakil di DPR. Sekian dari saya, waktu dan tempat dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diasita. Acara untuk memaparkan materi sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiensi yang ingin menanyakan, silahkan mengacungkan tangan atau unmute. Izin Azka mau bertanya. Ya, silakan Azka. Mengapa ideologi itu penting bagi suatu bangsa dan bagaimana jika negara itu tidak mempunyai ideologi? Baik, terima kasih. Ada yang lain? Elmia Saya izin mau bertanya. Izin bertanya. Elmia, silakan Elmia.
mengapa dalam demokrasi kedudukan rakyat paling diutamakan? Terima kasih. Ya, Izin bertanya. ya, Oh, Sapa silakan. Pak Uut. Sapa silakan. Kalau ada ancaman bagi ideologi bangsa, bagaimana cara atau upaya pemerintah dan masyarakat untuk terkait ancaman ideologi tersebut? Sekian. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya nanti ya di akhir. Mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih M. Aldiansah. Azka itu tadi tanya pertanyaan apa, Neng? Neng Azka? Mengapa ideologi itu penting bagi suatu bangsa dan bagaimana jika suatu negara tidak mempunyai ideologi, Pak? Ideologi? Iya. Baik. Mengapa ideologi itu penting dan bagaimana kalau negara tidak punya ideologi ya? Iya, Pak. Ya. Baik, kawan sekalian. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan materi ya. Saya kira materinya cukup penting, ini kaitannya dengan ideologi ya. Nanti ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, termasuk ada pertanyaan dari Azka, Elmia, sama Safa ya. 3 pertanyaan nanti tolong oleh kelompok 3 dipersiapkan untuk jawabannya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di awal, sekarang kelompok 4 menyampaikan materi sampai kepada pertanyaan, kemudian ditutup. Ya, setelah ditutup, kemudian kelompok 3 menyampaikan jawaban atas kelompok 4. Ya. Baik, dipersilakan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan materi. Tolong dibantu Ihsan ininya ya, ke kelompok 4 ya.